Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Selamat datang dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Saya Sherina Hamzarifin dari program studi Diploma 4 Teknologi Radiologi Pencitraan 2016 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Perbandingan Kualitas Citra Sequence 3D Cube T2-Weighted FSA dengan 2D FSA pada MRI GNU untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan. Jadi memang poin pertama adalah latar belakang dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi turut mempengaruhi perkembangan medical imaging juga. Terlebihnya pada magnetic resonance imaging, yang termasuk salah satu modalitas medical imaging yang terus berkembang dan menemukan hasil citra maksimal dengan waktu yang singkat. Yang kedua adalah organ yang akan saya bahas sesuai latar belakangnya adalah ligamentum cruciatum. Jadi memang ligamentum cruciatum berada pada sendi lutut dengan bidang yang berbeda. Jadi ligamentum cruciatum terdiri dari anterior cruciate ligament ACL dan posterior cruciate ligament PCL. Dua ligamen tersebut adalah struktur putih penyambung jaringan yang mengikat tulang ke tulang dan stabilisasi lutut, yang berguna sebagai alat gerak untuk persendirian lutut dan mengatur stabilisasi pergerakan pada saat berjalan dan menekuk kaki. Jika terjadi robekan pada ACL atau PCL lebih dari 50% atau robek total dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi lutut yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pergerakan. Ketidakstabilan pada sendi lutut ini juga dapat menimbulkan cedera lanjutan berupa rusaknya benalan sendi atau meniskus dan tulang rawan sendi. Poin ketiga untuk latar belakang adalah modalitas pemeriksaan terkait. Jadi memang di ligamentum cruciatum ini dapat terevaluasi struktur dan anatominya dari GNU oleh X-ray, general, dan CT scan. Tapi modalitas tersebut menjadi keterbatasan dalam mengevaluasi muskuloskeletal. Jadi untuk ligamentum cruciatum mungkin tidak terevaluasi dengan baik pada daerah lutut dengan modalitas X-ray dan CT scan. Karena citra struktur anatomi yang ditampilkan oleh model tersebut hanya fokus untuk mengevaluasi tulang dan tulang sendi saja. Nah, pada X-ray hanya menampilkan dari potongan 2D saja tanpa terevaluasi irisan atau potongan pada organ tersebut. Sedangkan CT scan itu memang bisa dari irisan aksial formal sagital. Juga dapat direkonstruksi 3D untuk keseluruhan organ, tapi dia tidak bisa berfokus pada muskuloskeletal. Nah, maka dari itu pemeriksaan dengan modulus MRI merupakan metode yang akurat dan non-invasif untuk mengetahui kelainan yang dapat dimungkinkan terjadi pada lutut, juga struktur anatomi dan patologi di jaringan lunak dan ikat. Selanjutnya adalah perkembangan sequence. Sequence 2D T1, T2, PD merupakan sequence yang sensitif terhadap intensitas cairan dan digunakan secara luas baik dalam pelayanan maupun protokol penelitian. Sequence tersebut merupakan sequence konvensional yang menghasilkan gambaran 2D sehingga tidak dapat direkonstruksi menjadi gambaran yang dapat dilihat dari berbagai bidang. Sequence dalam bentuk 3D merupakan alternatif yang digunakan untuk menampilkan anatomi ACL dan PCL secara menyeluruh serta dapat direkonstruksi dengan berbagai view baik dalam bidang koronal, sagital, aksial maupun oblik. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Di sini terdapat penelitian sebelumnya tentang penggunaan sequence dalam bentuk 3D oleh Subas et al. 2011 yang menjelaskan nilai diagnostik dari sequence 3D FSA dengan reformat multiplanar untuk melihat kelainan internal dari GNU dibandingkan dengan sequence konvensional 2D FSA. Sequence 3D FSA ini memiliki waktu pemeriksaan yang lebih singkat, dapat direkonstruksi multiplanar sehingga mempunyai nilai diagnostik yang signifikan bagi pelayanan dan peneliti. Jadi untuk sequence 3D Cube FSA ini termasuk menjadi perkembangan sequence karena dia dapat dilihat secara multiplanar baik dalam bidang koronal, sagital, aksial maupun oblik. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Jadi bagaimana perbandingan kualitas citra dari sequence 2D Cube T2-Weighted FSA dengan 2D FSA pada MRI GNU dalam evaluasi dari ligamentum cruciatum. Nah, adapun tujuan penelitiannya, tujuan umumnya adalah mengetahui perbandingan kualitas citra dari sequence 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI GNU untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas citra pada sequence 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI GNU dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Yang kedua, untuk mengetahui struktur anatomi ACL dan PCL dengan penggunaan modalitas MRI sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA. Dan yang terakhir, tujuan khususnya adalah untuk menentukan sequence terbaik yang dapat digunakan sebagai protokol rutin pemeriksaan MRI GNU dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Adapun juga manfaat penelitiannya. Yang pertama adalah manfaat teoritis yang dapat dijadikan literatur tambahan
Yang kedua adalah manfaat praktis, dapat menambahkan pengetahuan dalam konteks ilmu pengetahuan bagi pembaca, peneliti, dan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pemeriksaan MRI Genu untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Yang ketiga adalah manfaat masyarakat, dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan referensi. Hipotesanya pada H0 tidak ada perbedaan antara sekuens 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI Genu dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Untuk H1-nya terdapat perbedaan antara sekuens 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI Genu dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Selanjutnya, kita akan masuk tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ada anatomi genu. Anatomi genu sendiri kita klasifikasikan ke ligamentum cruciatum. Jadi ligamen adalah jaringan fibrosa yang terdiri dari serat kolagen bersifat sangat kuat, fleksibel, dan resisten dari pukulan atau tekanan baik dari luar maupun dari dalam, yang menjadi penghubung tulang dengan tulang lain atau sendi. Jadi di ligamentum cruciatum sendiri terdapat dua ligamen. Yang pertama adalah anterior cruciate ligament atau ACL dan posterior cruciate ligament. Selanjutnya adalah MRI Genu itu sendiri. Jadi dari MRI Genu itu terbagi 4 poin. Yang pertama adalah kualitas citra. Kualitas citra itu dipengaruhi oleh standard noise to noise ratio SNR, contrast to noise ratio CNR, resolusi spasial, dan scan time. Poin kedua adalah parameter yang dipengaruhi oleh time repetition TR, time echo TE, field of view FOV, slash thickness, flip angle, number of excitation next, echo triangle line ETL. Poin ketiga adalah pembobotan citra. Pembobotan T1, pembobotan T2 atau proton density yang disingkat PD. Untuk poin keempat, pulsa sequence. Yang pertama ada conventional spin echo dan fast spin echo, CSE dan FSE. Selanjutnya adalah teknik sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA. Jadi untuk 2D FSA sendiri, pada teknik ini jumlah sinyal yang didapat sesuai dengan banyaknya pulsa refreshing 180 derajat yang berkali-kali diberikan sehingga lebih dari satu baris case space yang terisi per TR yang dicitrakan dalam bentuk 2D pada setiap potongannya. Untuk sequence 3D Cube FSA, jadi teknik ini dapat melakukan pencitraan beresolusi tinggi dan sensitivitas tinggi dengan reformat dalam bidang mana saja. Karena penggunaan variabel refocusing flip angles yang memanjang dan membentuk kembali kurva peluruhan sinyal dapat dihasilkan SNR yang lebih tinggi, CNR, dan akuisisi waktu yang lebih pendek. Untuk prosedur pemeriksaan MRI Genu, yang pertama adalah persiapan alatnya, yaitu terdapat knee phase array coil atau multi-coil array. Yang kedua ada alat bantu mobilisasi jika pasien kurang kooperatif. Yang ketiga adalah earplug atau headphone pada saat pemeriksaan. Digunakan pada saat pemeriksaan untuk mengurangi suara dari MRI tersebut. Yang kedua adalah persiapan pasien itu sendiri. Sebelum pasien melakukan pemeriksaan, dianamnesa dulu, mengganti baju dan melepas semua benda logam. Dipersilakan kamar mandi sebelum dilakukannya pemeriksaan. Dipindai dengan detektor logam sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan. Untuk positioning pemeriksaannya, jadi memposisikan Genu pada coil terpasang dengan menekuknya kedua lutut 15 derajat, memastikan patella di tengah coil, melebarkan kaki yang lain yang tidak menjadi sebagai objek untuk di-scan. Yang keempat adalah mengatur ISO center. Untuk protokol pemeriksaannya, pemilihan sequence dan protokol pemeriksaan MRI Genu. Jadi kita memilih sequence 2D pada potongan sagittal, coronal, dan axial, dan sequence 3D Cube yang sama-sama menggunakan pulsa sequence FSA dan pembobotan T2. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian ini, desain penelitiannya adalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kuasi eksperimental dengan pendekatan semi kuantitatif. Jadi tindakan dilakukan pada penelitian ini bersifat non-invasif pada responden orang normal dan sehat, yaitu dengan melakukan pemeriksaan MRI Genu pada salah satu lutut dengan dua sequence pilihan, yaitu sequence 2D dan sequence 3D Cube. Tempat dan waktu penelitiannya dilakukan di instalasi radiologi Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya selama bulan Agustus hingga September 2020. Untuk populasi sampel dan samplingnya, untuk populasi, untuk poin pertama populasi,
Untuk poin pertama dari populasi itu sendiri, yang pertama digunakan pada penelitian ini merupakan volunteer atau orang coba yang bersedia melakukan pemeriksaan MRI genu. Yang kedua, sampelnya pada penelitian ini adalah orang coba atau volunteer dengan ketentuan dalam keadaan sehat, kooperatif, dan tanpa ada diagnosa apapun. Nah, dari population sampling itu kita menentukan kriteria sampel dan metode sampling. Nah, untuk populasi itu sendiri yang sudah saya jelaskan tadi dan sampel yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kriteria sampel ini terdapat kriteria inklusi, yaitu pasien dengan usia dewasa muda 20 hingga 25 tahun dengan ACL dan BCL normal, bersedia melakukan pemeriksaan MRI dan menandatangani lembar informed consent. Hasil MRI konvensional menunjukkan ACL dan BCL normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan MRI genome sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA dan mempunyai body mass index BMI standar normal 20 hingga 24,9. Juga terdapat kriteria eksklusi. Yang pertama adalah pasien post trauma genu ACL dan atau PCL. Yang kedua adalah pasien post rekonstruksi ACL dan atau PCL. Yang ketiga pasien dengan neoplasma pada daerah genu. Yang keempat pasien dengan infeksi pada genu, dan yang kelima artefak pada genu yang bisa mempengaruhi kualitas citra. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode samplingnya. Jadi metode sampling itu sendiri kita menggunakan ditentukan berdasarkan perhitungan dengan rumus Federer dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Jadi perhitungan sampel dapat dilihat sebagai berikut dengan rumus berikut yang dihasilkan N lebih besar sama dengan 16 sampel. Nah, selanjutnya untuk variabel penelitian terdapat variabel bebas, yaitu pada penelitian ini variabel bebasnya adalah sekuen dari 2D FSA dan 3D Cube FSA pada pemeriksaan MRI genu. Untuk variabel terikatnya merupakan nilai dari signal noise to ratio SNR, scan time, dan visual struktur anatomi dari ligamentum cruciatum untuk dapat menemukan hasil citra yang paling optimal dalam menilai imaging dari MRI genu. Dan yang ketiga, variabel kontrolnya adalah variabel pada penelitian ini merupakan parameter scanning TR, TE, Next, FOV, bandwidth, dan voxel yang akan diterapkan dan penentuan atau peletakan ROI pada jaringan ligamentum cruciatum yang bisa didapatkan nilai SNR. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama, MRI genu ini merupakan salah satu pemeriksaan radiologi non-invasif yang dilakukan untuk menghasilkan citra dari struktur anatomi maupun kelainan. Yang kedua, 3D Cube FSA MRI genu adalah sekuen pada pemeriksaan MRI genu yang memiliki prinsip dasar fast spin echo dan pembalikan flip angle yang merupakan pencitraan multiview dan dapat mengevaluasi secara 3D dari berbagai potongan, baik koronal, sekitar aksial, dan oblik. Ligamentum cruciatum itu sendiri merupakan struktur putih penyambung jaringan yang mengikat tulang ke tulang dan stabilisasi lutut pada saat berjalan dan menekuk kaki, yang terdiri dari dua ligamen, yaitu anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament, atau bisa disebut ACL dan PCL. Untuk region of interest atau ROI merupakan daerah pada hasil citra yang ditandai dengan dot, memberikan nilai rata-rata atau dan standar deviasi untuk menghitung nilai dari signal to noise ratio SNR dengan menambahkan ROI pada daerah anteromedial band pada ACL dan band pada PCL dengan kondisi normal tanpa adanya kelainan sebanyak 10 titik dari origin ke insertio. Untuk kualitas citra merupakan penilaian yang dilakukan pada hasil citra yang sudah didapatkan pada penelitian ini. Dilakukan penilaian kuantitatif untuk menghitung nilai signal to noise ratio-nya SNR, perbandingan scan time, dan penelitian kualitatif dari hasil visual struktur anatomi dengan hasil pengisian kuesioner oleh dua responden dokter radiologi. Untuk instrumen penelitiannya, saya menggunakan MRI GE Healthcare Discovery 3 Tesla whiteboard 70 cm, genu coil, tabel pengumpulan data, software pengolah sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA atau Horus Lighton Viewer, hasil penilaian kuesioner dokter radiologi, Microsoft Office Excel, DVD-RW atau flash disk, dan software SPSS. Selanjutnya adalah alur dan prosedur penelitian. Dari kriteria inklusi itu sendiri, pasien
Dipilihlah pasien yang sesuai kriteria inklusi, mengisi data demografi atau anamnase, dan menandatangani inform consent tersebut. Lalu dilakukan pemeriksaan MRI genu. Dari pembuatan ini tersebut, sebelumnya kita melakukan persiapan pasien. Setelah pasien sudah siap, kita memilih protokol dan menggunakan sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA. Lalu pemeriksaan selesai. Dari pemeriksaan selesai kita bisa mengumpulkan data dari pengisian tabel. Nanti pengisian tabel ini kita dapat mengukur nilai SNR. Dan dari hasil citra itu tadi kita bisa mendapatkan penilaian kuesioner dari 2 responden dokter radiologi yang nantinya kita akan dapat menganalisa datanya. Untuk analisa datanya, jadi dari hasil data yang sudah kita dapatkan, yang pertama kita menganalisa secara kuantitatif dengan statistik paired t-test. Jika normal, langkah selanjutnya akan menggunakan Shapiro-Wilk. Jika tidak normal akan menggunakan Mann-Whitney. Jadi statistik paired t-test ini data harus normal dengan menggunakan Shapiro-Wilk, tapi jika tidak normal menggunakan Mann-Whitney. Untuk analisa kualitatif itu dibutuhkan untuk menentukan perbedaan variasi sekuensnya dengan uji Cohen-Kappa. Selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama ada informed consent. Jadi informed consent sendiri merupakan lembar persetujuan yang disiapkan dan diberikan kepada subjek penelitian. Peneliti menjelaskan alur, manfaat, tujuan prosedur, dan dampak dari pengambilan data eksperimen yang akan dilakukan. Yang kedua adalah confidentiality. Informasi dari volunteer atau subjek dalam penelitian ini dijamin kerahasiaannya oleh peneliti baik dalam identitas, diagnosa, atau bacaan dokter, dan hasil citranya tidak bernama. Yang ketiga ada anonymity. Memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan tidak mencantumkan nama subjek pada tabel hasil data pemeriksaan sebagai bentuk kerahasiaan identitas subjek penelitian. Yang terakhir adalah justice. Peneliti akan memperlakukan semua responden dan subjek penelitian dengan baik dan adil, juga akan mendapatkan perlakuan sama dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ini adalah skor tabel penilaian visual oleh dokter radiologi. Jadi terdapat kualitas citra yang terbagi atas intensitas ligamentum cruciatum dan border ligamentum cruciatum. Yang kedua adalah tingkat kekabaran citra, dan yang ketiga adalah kesan citra secara keseluruhan. Selanjutnya adalah hasil data. Kriteria sampel yang sudah saya dapatkan adalah 9 pasien volunteer dan mendapatkan 16 sampel data dari MRI genu, dan rata-rata usianya di usia 21 hingga 25 tahun dengan BMI 20,5 hingga 23,9. Seluruh 9 pasien volunteer ini itu adalah pasien dalam keadaan sehat dan normal dan tanpa ada riwayat operasi atau diagnosa dari ligamentum cruciatum yang buruk. Selanjutnya adalah distribusi nilai dari SNR. Di sini ditampilkan tabel. Nah, yang pertama dapat disimpulkan bahwa dari 16 sampel berupa nilai MIP, nilai max, rata SD tiap sequence organ ACL dan PCL. Pada organ ACL dengan menggunakan sequence 2D dengan potongan sagittal aksial koronal memiliki rata-rata SNR secara berurutan sebesar 10,34 plus minus 1,72, 10,30 plus minus 2,01, dan 10,51 plus minus 1,11. Pada organ ACL dengan menggunakan sequence 3D dengan potongan sagittal aksial koronal memiliki rata-rata SNR secara berurutan sebesar 20,4 plus minus 3,29, 20,51 plus minus 1,85, dan 20,81 plus minus 2,45. Untuk organ PCL dengan menggunakan sequence 2D dengan potongan sagittal aksial koronal memiliki rata-rata nilai SNR secara berurutan sebesar 9,84 plus minus 2,16, 9,90 plus minus 1,72, dan 10,30 plus minus 1,4. Pada organ PCL dengan menggunakan sequence 3D dengan potongan sagittal koronal aksial memiliki rata-rata nilai SNR secara berurutan sebesar 20,24 plus minus 3,33, 20,7 plus minus 1,75, dan 21,00 plus minus 2,44. Selanjutnya adalah hasil statistik deskriptif berdasarkan pengamatan visual oleh responden dokter radiologi.
Jadi pada tabel ini tampilkan distribusi hasil dari pengamatan visual oleh dua responden dokter radiologi pada setiap sequence dengan basis protokol 2D dan 3D, 2D FSA dan 3D Cube FSA berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dengan 4 indikator penilaian, yaitu kualitas citra dengan penilaian dari intensitas ligamentum cruciatum dan border ligamentum cruciatum, tingkat kekaburan citra dan kesan citra secara keseluruhan. Pada indikator kualitas citra, dari intensitas ligamentum cruciatum didapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap protokol berturut-turut adalah untuk 2D 3,59830 dan 0,3276 dan 3D 3,3125 dan 0,4225. Untuk indikator kualitas citra dari border ligamentum cruciatum didapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap protokol berturut-turut adalah untuk 2D 3,5 dan 0,2582 dan 3D 3,2813 dan 0,3637. Indikator tingkat kekaburan citra didapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap protokol berturut-turut adalah untuk 2D 3,2188 dan 0,2582 dan untuk 3D 3,25 dan 0,2582. Indikator kesan citra secara keseluruhan didapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap protokol berturut-turut adalah untuk 2D 2,9688 dan 0,125, untuk 3D 2,968 dan 0,364. Selanjutnya, hasil uji per t-test. Jadi memang uji per t-test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara sequence 2D dan 3D untuk menentukan variabel dari perbandingan SNR dari masing-masing potongan 2D dan 3D pada MRI gendut. Secara dilakukan uji ini, keseluruhan data yang sudah didapatkan harus dinyatakan berdistribusi normal pada uji normalitas Sapir-Wheel. Pada masing-masing variabel telah dilakukan uji normalitas yang menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga keseluruhan data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Nah, pada uji per t-test ini, pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi sig-to-tail pada tabel hasil uji yang dinyatakan adanya perbedaan nilai dari kedua sequence 2D dan 3D apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan nilai dari kedua sequence 2D dan 3D apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, pada tabel ini dapat disimpulkan menunjukkan nilai sig-to-tail dari ACL dan potongan ACL pada potongan sagittal axial coronal berturut-turut memiliki nilai 1,36 elemen 0,6, 1,36 eksponen min 1,36 eksponen min 06, 1,15 eksponen min 06, 3,2 eksponen min 07. PCL pada potongan sagittal aksial dan koronal berturut-turut memiliki nilai 5,89 eksponen min 0,4, 3,51 eksponen min 0,8, 3,88 eksponen min 0,7. Berdasarkan nilai signifikansi dari setiap variabel penelitian diperoleh, sig-to-tailnya adalah kurang dari 0,05, yang dimana terdapat perbedaan antara SNR yang signifikan dari sequence 2D dan sequence 3D. Seperti itu. Jadi memang ini sudah menjawab H1-nya, di mana memang terdapat perbedaan khususnya untuk kuantitatif pada SNR yang signifikan dari sequence 2D dan sequence 3D. Untuk hasil uji Wilcoxon-nya sudah diberikan tabel seperti ini. Jadi memang uji Wilcoxon pada data kualitatif digunakan untuk mengetahui perbedaan sequence yang digunakan pada MRI gendut untuk evaluasi ligamentum cruciatum terhadap 4 indikator penilaian yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pengambilan keputusan pada uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan nilai antara sequence 2D dan sequence 3D. Dan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sequence 2D dan sequence 3D. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan hasil uji Wilcoxon terhadap hasil penilaian visual oleh responden dokter radiologi
pada penilaian kualitas citra dari intensitas ligamentum cruciatum dan border ligamentum cruciatum yang memiliki nilai SIMSIC berturut-turut yaitu 0,18 dan 0,739. Untuk indikator penilaian tingkat kekaburan citra dan kesan citra secara keseluruhan memiliki nilai SIMSIC berturut-turut yaitu 0,655 dan 1. Berdasarkan nilai signifikansi dari setiap indikator penilaian yang diperoleh dari nilai SIMSIC adalah 0,05, yang berarti tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sekuen 2D dan sekuen 3D terhadap setiap indikator penilaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas pembahasan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara sekuen 2D FSE dan 3D Cube FSE terhadap kualitas citra dan efektivitas sekuen pada MRI GNU untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Jadi memang penelitian ini dilaksanakan di instalasi radiologi Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya mulai Agustus hingga September 2020 dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria dan diperoleh total sampel sebanyak 16 sampel. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisa hasil dari SNR. Jadi memang SNR ini merupakan perbandingan antara besarnya amplitudo sinyal dengan amplitudo noise yang dimana sinyal tersebut bersifat kumulatif dan dapat dinaik turunkan relatif terhadap noise. Pertamanya sinyal artinya meningkatnya SNR. Jadi pemilihan pembobotan T2 dikarenakan untuk mereduce sinyal dari lemak agar gambaran terfokus pada organ yang sudah ditentukan dengan pulsa sequence FSE di mana jumlah sinyal yang didapat sesuai dengan banyaknya pulsa revising 180 derajat yang berkali-kali sehingga lebih dari satu baris key space yang terisi per TR dan membuat proses pencitraan yang lebih efisien. Maka dari itu dengan penggunaan FSE pada sequence 2D dan 3D dapat mempersingkat waktu daripada kita harus menggunakan CSE dan menghasilkan pemeriksaan dengan hasil yang optimal. Akan tetapi 3D Cube menjadi keunggulan karena dapat melakukan pencitraan pada-resolusi tinggi dan sensitivitas tinggi yang dapat mereformat dalam bidang mana saja karena penggunaan variabel refocusing flip angle. Yang maka dari itu dapat dihasilkan SNR yang lebih tinggi dan akuisisi waktu yang lebih pendek. Nah, pada penelitian ini rata-rata SNR jaringan yang didapat pada kedua sekuen dengan masing-masing 3 potongan menunjukkan adanya peningkatan nilai dari SNR dari sekuen 2D terhadap sekuen 3D. Pada ATL sagital aksial koronal berturut-turut sebesar 8,66, 10,21 dan 10,29, dan pada BCL sagital aksial koronal berturut-turut mempunyai nilai sebesar 10,33, 10,37 dan 10,69 berdasarkan rata-rata SNR pada tabel yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk peningkatan dan penurunan nilai SNR ini dipengaruhi memang dari perubahan dari flip angle pada sekuen 3D Cube untuk dapat refokus flip angle yang tidak terdapat pada sekuen 2D konvensional. Selain itu, dapat disebabkan oleh adanya perubahan parameter lain yang sudah didesain khusus untuk masing-masing pesawat MRI yang otomatis disesuaikan agar diperoleh relatif signal level 100% dan specific absorption rate SAR yang disesuaikan dengan berat badan pasien. Dan juga selain itu terdapat juga faktor lain seperti faktor komponen MRI yang mana jika tidak terkalibrasi dengan baik akan menyebabkan penurunan dari kekuatan medan magnet dan tingkat homogenitas sehingga sinyal akan didapatkan menurun sedangkan noise yang meningkat dan itu akan mempengaruhi kualitas citra secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah analisa hasil citra pengamatan visual. Jadi pada indikator penilaian kualitas citra berdasarkan intensitas ligamentum cruciatum dan border ligamentum cruciatum mengalami penurunan berturut-turut yaitu sebesar 0,0938 dan 0,0313. Sedangkan pada indikator kekaburan citra mengalami kenaikan sebesar 0,313 dari citra 2D ke 3D sehingga menandakan bahwa citra 3D lebih tervisualisasi kabur dibandingkan citra 2D. Pada kesan keseluruhan juga mengalami penurunan nilai yaitu sebesar 2,9688. Nah, berdasarkan 4 indikator di atas, apabila terjadi penurunan kualitas citra yang diakibatkan meningkatnya kekaburan citra yang membuat hasil citra keseluruhan akan menurun. Hal tersebut dapat disebutkan bahwa tingkat kepuasan responden bergantung pada bagus atau tidaknya kualitas citra yang sudah dihasilkan dipengaruhi oleh tingkat ketajaman dan kejelasan suatu citra. Jadi memang
perbedaan kualitas citra yang didapatkan karena pada sekuen 3D ini kurang lebih sama seperti tadi, menggunakan flip angle yang kecil dan TI yang panjang dengan pembuatan T2. Nah, pada sekuen ini yang digunakan untuk evaluasi muskuloskeletal memiliki sinyal yang heterogen dan mempunyai banyak background noise dan juga meningkatkan kekaburan pada gambar yang membuat gambar tersebut kurang jelas dari bagian ligamentum cruciatumnya baik dalam border dan intensitasnya. Beberapa hal tersebut memang secara tidak langsung mempengaruhi penurunan kualitas citra. Nah, maka dari itu pemilihan sequence terbaik menurut tabel yang sudah ada di sini, jadi dapat dikatakan memang untuk sequence 2D masih merupakan sequence yang terbaik dengan menghasilkan citra yang optimal. Meskipun memang nilai SNR sequence 3D jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SNR sequence 2D, karena dengan pertimbangan penilaian visual oleh dokter yang dimana rata-rata nilainya lebih tinggi sequence 2D pada kualitas citra intensitas dan border ligamentum cruciatum dengan nilai kekaburan sequence 3D yang lebih tinggi. Jadi di sini mungkin dari sequence 3D itu sendiri dapat dijadikan menjadi pertimbangan untuk sequence pengganti, karena dalam pertimbangan waktu yang lebih cepat dan juga dapat direformat menggunakan oblique view untuk melihat keseluruhan dari masing-masing ACL dan PCL untuk menilai apakah terdapat kelainan. Nah, untuk keterbatasan penelitian ini adalah perbandingan sekuen yang sama pada organ yang sama, yaitu ligamentum cruciatum, dengan menggunakan pembuatan yang sama. Jadi mungkin perbandingan sekuen yang sama di sini maksud saya adalah dari parameternya yang sama, seperti itu dari TR, TI, lalu pembuatannya juga sama, terus resolusi sekuen juga sama. Jadi sehingga pada penilaian kuantitatif terdapat perbedaan signifikan, tapi pada penilaian kualitatif yang menunjukkan adanya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Selain itu, penggunaan alat atau modalitas yang memiliki pengaturan protokol yang otomatis untuk menyesuaikan parameter yang mempengaruhi hasil citra secara keseluruhan. Jadi memang jika sudah di-set otomatis, jadi kita tidak bisa menimbang-nimbang apakah citra yang kita hasilkan adalah sesuai dengan yang kita mau, seperti itu, karena sudah di-set otomatis sesuai alat dan rumah sakit yang menggunakan alat tersebut. Untuk menutup, yang pertama, kesimpulannya adalah sekuen 2D FSE masih menjadi pilihan sekuen terbaik dalam mengevaluasi ligamentum cruciatum pada MRI genu dengan optimal, sedangkan sekuen 3D juga dapat menjadi alternatif protokol pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu scanning lebih cepat dan dapat direformat dari berbagai bidang, termasuk di bidang oblik dalam satu kali scanning untuk melihat keseluruhan dari ligamentum cruciatum. Untuk sarannya, berdasarkan keterbatasan penelitian ini, saran dari peneliti adalah diperlukannya penggunaan modalitas tanpa pengaturan otomatis dalam mengevaluasi ligamentum cruciatum untuk menyesuaikan parameter, dan diperlukan variasi pada organ yang akan diliti agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan ada lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.